everyone, kembali lagi bersama saya Navitya Cahyani. Di sini kita bersama Bapak siapa? Supriyanto. Di sini kita akan menjelaskan lebih ke mengenalkan, kita mewawancari si Bapak Supriyanto ini tentang kampung tematik seni dan budaya. Oke, yang pertama-tama dipersilakan untuk perkenalan diri dulu, Pak. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Supriyanto. Saya Ketua RW Kampung Jurang Blimbing, RT 1 RW 4 Kelurahan Tembalang, atau biasa disebut kalau di luaran sana Kampung Tematik Seni dan Budaya Jurang Blimbing, Tembalang, Semarang. Saya juga merupakan salah satu bagian dari Kampung Tematik Seni dan Budaya. Saya merupakan Ketua Pelaksana Harian. Kemudian saya juga merupakan salah satu Ketua Paguyuban Seni Kuda Lumping yang menjadi bagian di Kampung Tematik Seni dan Budaya juga. Kemudian kapan pewayangan dalam kampung tematik ini didirikan sih Pak? Kan di Kampung Seni dan Budaya ini salah satunya ada pewayangan. Nah itu kira-kira kapan ya didirikannya? Pendirian terkait dengan seni pewayangan itu sebetulnya sejak masa pandemi kemarin. Di mana kita mempunyai adat dan tradisi yang namanya sedekah dunia atau mertitison. Di situ setiap tahun kita pasti menyelenggarakan pewayangan. Tetapi kita selalu mengundang dalang serta rombongan dari luar. Nah, karena musim pandemi kita kan nggak boleh menyelenggarakan kegiatan semacam itu. Tetapi adat dan budaya kami, tradisi harus tetap kami lakukan. Sehingga mau tidak mau kami yang notabene memang berlatar belakang para pelaku seni berusaha bagaimana tetap ada wayang, bagaimana tradisi dan budaya tersebut bisa dilaksanakan dengan kondisi yang serba terbatas. Dalam arti terbatas, izin pun kita tidak diperbolehkan. Makanya muncullah ide bagaimana kalau kita berlatih wayang sehingga kegiatan tradisi budaya itu dapat berjalan. Nah, awalnya dari situ. Mungkin di pandemi di sekitar tahun 2020 itulah mulai kita belajar wayang, mulai kita belajar tentang pewayangan itu seperti apa dan bagaimana. Jadi itu pewayangannya tuh emang dari anak-anak sini juga belajar sendiri gitu ya Pak? Iya, pewayangan belajar sendiri, cuman karena kita masih terbatas terkait dengan sumber atau pengajar ya, pewayangan harus khusus ada pengajar, sehingga waktu itu kami masih atau baru bisa melakukan kegiatan tersebut hanya untuk sasarannya itu untuk kaum yang sudah memang berusia dewasa. Cara mengembangkan pewayangan di kampung tematik ini tentunya salah satunya adalah kita harus giat mengenalkan seni pewayangan terhadap anak-anak, generasi muda. Karena kalau kita tidak sejak dini memberikan pemahaman, sejak dini memberikan pemberitahuan tentang wayang, tentunya lambat laun kesenian wayang itu sendiri yang baru saja kita pelajari dan kita kembangkan pastinya akan hilang, dan itu kan percuma, sia-sia kita sudah berusaha tetapi dalam rangka pengembangannya tidak sertai dengan tentang edukasi terhadap anak-anak tentang bagaimana sih wayang, bagaimana sih menariknya wayang, terus bagaimana cara membudayakan wayang di masyarakat, gitu. Memahami tentang pewayangan atau seni-seni yang lain, khususnya seni Jawa mungkin ya. Saya rasa karena memang kurang pemahaman, kurang pemahaman dan kurang kalau saya menjawabnya itu kurang pendekatan terhadap orang tua. Kadang memang di dalam sebuah pengembangan budaya ada hal-hal yang tidak pas. Saya tidak menyalahkan hal-hal yang tidak pas, khususnya adalah kaum-kaum yang generasi sepuh itu kadang biasanya kolot dan kekeh terhadap pendapatnya. Padahal seni budaya harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Anak-anak muda sekarang, generasi muda sekarang, kalau kita cekokin, kita paksa untuk memahami seni budaya yang benar-benar pure, harus budaya aslinya dulu seperti apa, harus pakem, tentunya mereka akan menolak. Bagaimana kita mengemas, bagaimana kita membuat
wayang, ketoprak, atau kesenian yang lain menjadi lebih menarik dengan bisa mengambil hati anak muda, tentunya kita harus mengikuti tren atau perkembangan zaman saat ini. Karena kalau anak muda bisa kita rangkul, kita kenalkan seni, kita kemas seni sesuai dengan kebutuhan zaman, tentunya anak muda juga akan ikut berperan serta dalam pengembangan seni budaya. Begitu. Wayang sebagai warisan budaya dunia.